Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jadi pertama langsung saja nih ya Kak, tanpa memperpanjang mukadimah, kami berdua dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, khususnya kelas PBA 2. Jadi kami di sini ada ditugaskan oleh dosen kami dengan mata kuliah istimewa untuk memberikan membuat suatu video yang menjelaskan materi kelompok kami kepada orang lain, dan orang lainnya itu nggak boleh dari prodi kami sendiri gitu. Jadi kami minta izin kepada kakak-kakak untuk membuat video itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri Raudatul Jannah, di teman saya namanya Jalna Salwinur. Jadi materi kami ini tentang perbedaan antara tajwid dan tartil. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Alna. Baik, terima kasih pada kakak-kakak yang telah menyediakan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan antara tartil dan tajwid. Nah, tartil dan tajwid ini adalah sama-sama merupakan hukum tentang membaca Al-Quran. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu tartil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada kakak-kakak semua apa itu perbedaan antara pengertian antara tartil dan tajwid. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tajwid. Tajwid adalah perbaikan dan penguasaan, tetapi secara terminologi tajwid adalah ilmu yang melaluinya hafalan penghafal yang benar dari ayat-ayat Al-Quran diketahui karena berasal dari Rasulullah SAW. Dan itu adalah ekstraksi setiap huruf Al-Quran dari sumber yang benar. Dan para ulama telah mengatur pembacaan Al-Quran. Al-Quran memiliki ketentuan khusus yang berkaitan dengan surat-surat Al-Quran dan tempat di mana setiap huruf di surat-surat ini berasal. Nah, kemudian jadi tajwid ini adalah intonasi yang memiliki arti yang erat. Maka tajwid adalah penyampaiannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang artinya dan bacalah Al-Quran dalam suatu bacaan. Surah Al-Muzammil ayat 4. Dan tajwid benda untuk dilakukan dengan baik. 3. Nah, sekian penjelasan dari tajwid. Nah, kita sekarang lanjut tentang penjelasan, yaitu tentang tartil. Kalimat tartil itu disebutkan Allah menyuruh untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil adalah diantara kedudukan dari beberapa kedudukan qiraah. Kedudukan pertama adalah tartil, kedua adalah tadwir, ketiga adalah al-had. Tartil adalah engkau membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan tenang, engkau mendatangkan hukum-hukum tajwid di dalamnya. Jadi tartil itu membaca Al-Quran dengan tenang, dan membacanya itu juga harus mendatangkan tentang hukum-hukum tajwid di dalamnya. Tidak membacanya asal-asal saja. Kemudian bahwasanya Rasulullah SAW membaca, maka di antara membaca dengan pelan itu engkau mengira bahwa maka kalau begitu ini adalah jadi tartil adalah engkau membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan tenang, dan engkau mendatangkan hukum-hukum tajwid, membaca sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Jadi tartil di sini kita membaca Al-Quran dengan pelan, kemudian kita mendatangkan hukum-hukum tajwid di dalamnya. Kita tidak membaca Al-Quran asal-asal, tapi kita harus menerapkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Nah, kemudian martabah ketiga al-hadr adalah engkau membaca dengan cepat, yaitu lawan dari tartil, tapi tidak keluar dari patokan tajwid. Misalkan kita membaca saat tarawih. Jadi lawan dari tartil ini adalah al-hadr. Tartil tadi pelan, sedangkan al-hadr ini cepat. Nah, al-hadr ini tidak dipakai di setiap waktu. Dia hanya dipakai di waktu tertentu saja. Seperti biasanya orang memakainya itu ketika sholat tarawih. Imam di situ membaca Al-Quran dengan tidak tartil, melainkan dengan hadr, karena melihat waktunya dan juga rakaat sholat tarawihnya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Jalna. Tadi sudah dijelaskan bahwa tingkatan membaca Al-Quran itu ada 3, yaitu tartil, tadwir, dan hadr. Tartil itu paling lambat, lawannya hadr. Nah, yang ketiga, yang tengah-tengah itu namanya tadwir. Tadwir ini sedang, dia nggak cepat dan juga nggak lambat. Biasanya itu dipakai untuk para hafiz-hafiz Quran, untuk murojaahnya, untuk setoran gitu. Karena kalau pakai tartil juga bakal kelamaan gitu kan. Terus, Rasulullah sendiri itu memilih orang-orang tertentu untuk diajarkan Al-Quran. Tujuannya itu adalah tahsin, yaitu memperbaiki dan juga memberikan ilmu tajwid
yang memberikan ilmu tajwid kepada sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat itu nanti mengajarkan lagi kepada para tabi'in, kemudian ke tabi'in, ke para ulama, ustadz-ustazah, hafiz-hafizah, barulah ke kita, seperti itu. Jadi ilmu Quran ini juga nggak bisa asal-asalan, dia harus bersanad sampai ke Rasulullah, sanad itu harus jelas. Jadi di antara sahabat-sahabat yang langsung diajarkan oleh Rasul itu ada Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan keempat khalifah yaitu Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Selanjutnya, nah kalau tartil itu ditambahi tadi ya, tartil itu harus mendatangkan tumakninah, sakin, dan albut. Tumakninah itu kita ketahui tenang ya. Kalau sakin itu, sakinah itu lembut. Kalau albut itu dia lambat. Jadi tartil itu harus lambat, lembut, tenang gitu. Dan mendatangkan tajwid-tajwidnya itu hukumnya sempurna. Semisal 6 harokat, ya tetap 6 harokat, 4 harokat tetap 4 harokat gitu. Kalau semisal yang tadwir sama hadir, dia akan lebih cepat temponya daripada tartil. Walaupun cepat, dia tetap mendatangkan harokatnya juga sesuai. Cuman dia disesuaikan kecepatan harokatnya itu dengan tempo pembacaan dia. Kalau misal dia itu tartil 6 harokat, berarti di hadir bisa dibuat jadi 3 harokat. Tapi dia itu harus konsisten, gak boleh nanti di awal dia baca hadir yang 6 harokat dibaca 3 harokat, lamanya itu 3 harokat, baru nanti di hadir berikutnya dia bacanya itu dijadikan 6 harokat, padahal dia temponya hadir. Itu nggak bisa juga, dia harus pokoknya konsisten, itu intinya. Nah sampai di sini ada yang ditanya Kak? Kaitan antara tajwid dan tartil, mohon penjelasannya. Oh iya, jadi tajwid sama tartil itu sangat berhubungan ya, dan sangat berkaitan. Kenapa? Yang pertama, kedua-duanya itu yang sudah dijelaskan dari sama Alna, bahwa dua-duanya itu ilmu qiraat, ilmu baca Quran. Kalau kaitannya itu tartil itu kan tingkatannya ya, tingkatan tempo. Tapi kalau tajwid itu mutlak ilmu Qurannya, semisal makhrajnya di situ, atau apa namanya, sifat-sifat hurufnya di situ, harokat-harokatnya, panjang harokat di situ. Jadi kan walaupun temponya itu mau apapun temponya, mau apapun tartil atau tajwid atau hadir, tetap kan tajwid itu masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita cuma tahu tempo tapi nggak tahu tajwid, bacaan kita juga bisa salah, kan? Kalau kita tahu tajwid tapi kita nggak memperhatikan tempo kita itu bacanya itu pakai tempo apa ya, kayak gitu kan? Ya itu juga bisa jadi kurang benar gitu kan, lebih masuk gitu. Jadi itu kaitannya. Ada lagi Kak? Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Itu masih hidup loh. Udah kalau tutup berarti. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah memberikan waktunya untuk kami mendengarkan video dan mendengarkan penjelasan tajwid dan tartil dari kami. Semoga pertemuan kita ini yang singkat ini mendapatkan pandangan dari Allah dan Rasulnya. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.